Selamat sore Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Bapak dan Ibu, hari ini saya menyampaikan kegembiraan saya bahwa kita dapat menghadirkan Bapak Dr. Amnur yang tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Yongki. Beliau adalah pengrekayasa. Kalau dibilang pencipta, saya tidak tahu, nanti saya disalahkan. Tetapi beliaulah yang membuat sesuatu yang hari ini kita bawa di komputer, di HP kita masing-masing. Kita masuk ke mall, bawa yang Pak Dr. Amnur punya hasil karya. Kurang lebih begitu. Itu yang namanya peduli lindungi, Pak. Peduli lindungi. Ini jadi silakan bertanya nanti kepada Pak Dokter. Pak Dokter akan menjelaskan manfaatnya, kelebihannya apa, kekurangan barangkali apa, itu disilakan, itu hanya Pak Dokter yang bisa menjelaskan. Yang kedua, saya perlu menyampaikan kepada Bapak dan Ibu bahwa merupakan kebanggaan bagi IINTOA bahwa Pak Dr. Amnur itu sudah sering kali mengikuti kegiatan IINTOA. Ini luar biasa. Berarti begitu beliau sangat mantap untuk mengikuti setiap kegiatan yang kita lakukan, untuk mendengar apa yang kita bicarakan dan bagaimana cara kita mempersiapkan diri untuk menangani COVID ini, dan juga tentu saja dalam hubungan dengan kepariwisataan. Yang ketiga, bahwa selain Pak Dr. Amnur Kayo, kita rapat-rapat IINTOA juga dihadiri oleh contoh hari ini dari BHA, Bali Hotel Association, dan Dinas Pariwisata Kabupaten Badung di Bali. Juga ada Dinas Pariwisata dari Sulawesi Utara, kadang-kadang dari Bangka Belitung, dari Sumatera Utara, macam-macam yang bisa, karena acara-acara yang dilakukan oleh atau yang digerakkan oleh IINTOA ini selalu menyentuh kepentingan bangsa. Dan tentu saja selalu dihadiri oleh para wartawan. Antara lain ada Mbak Dwiyani, ada Ibu Mbak Mimi, ada juga dari Kompas, ada juga dari TTG, dan koran-koran online lainnya. Itulah yang Bapak dan Ibu perlu saya sampaikan. Sebelum saya menyerahkan kepada Pak Yongki sebagai moderator kita, dan selanjutnya kepada Pak Dr. Amnur, saya minta tolong Pak Riki untuk menjelaskan kita ini sejenis bunga apa sih sehingga disukai banyak orang. Silakan Pak Riki. Monggo. Selamat sore Pak Ketua, terima kasih. Terima kasih Pak Moderator. Selamat sore Pak Dr. Amnur Kayo. Terima kasih sudah bisa hadir di webinar kami Pak yang ke-49 ini. Perlu kami sedikit sekilas pandang mengenai IINTOA. IINTOA merupakan asosiasi inbound tour operator Pak. Jadi kami ini adalah gabungan atau asosiasi yang mewadahi seluruh biro perjalanan wisata yang ada di Indonesia. Menurut undang-undang dikatakan bahwa biro perjalanan wisata adalah biro perjalanan yang membuat, mendesain, memasarkan, atau mempromosikan, dan melaksanakan serta menjual paket wisata untuk tamu-tamu atau wisatawan mancanegara. Lalu ada yang namanya agen perjalanan wisata, Pak. Namanya APW, merupakan perusahaan atau industri yang lebih banyak menjual atau retailnya, Pak, jual tiket kah, jual hotel only kah, gitu. Karena sedangkan BPW ini lebih kepada paket yang sudah terbungkus dengan atau terbundle sebelum kita jual atau kita pasarkan ke luar negeri. Jadi anggota kami ini pemain atau industri-industri yang
boleh katakan fokus di marketnya masing-masing. Ada yang hanya Eropa, ada yang Afrika, ada yang Asia, ada Amerika, Australia, dan lain-lain. Sampai hari ini memang kita ini relatif muda, Pak. Baru hampir 2 tahun usia kami. Tapi kalau dilihat di gambar ini, Pak, lihat Pak, ini kelas berat semua, Pak. Senior semua, Pak. Jadi yang udah 50 tahun, 40 tahun, saya paling muda, Pak, di sini, Pak Amnur. Jadi kita memang bertukar pengalaman di forum ini di saat pandemi, karena sejak tahun 2020 di bulan April atau tahun lalu, pemerintah memutuskan untuk menutup seluruh border bagi wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia. Otomatis kita boleh dikatakan mati suri, Pak. Jadi lebih banyak berdoa daripada bekerja. Seharusnya terbalik, Pak. Bekerja sambil berdoa, Pak. Kalau ini enggak, berdoa sambil bekerja, Pak. Gitu. Dan namun ternyata sejak ditemukannya vaksin, terima kasih kepada pemerintah yang melakukan suatu usaha mempercepat pendistribusian vaksin ke seluruh Indonesia, terutama Bali sebagai destinasi wisata Indonesia, destinasi utama Indonesia, sehingga kita mempunyai sedikit secercah harapan, Pak. Jadi kita melalui lorong yang gelap sudah kelihatan lah ada lampu sedikit gitu loh, Pak, bahwa bisnis ini akan kembali. Dan terakhir kita mendengar bahwa border Bali akan dibuka di bulan Juli. Wah, itu suatu kabar yang menggairahkan. Pada waktu kita menerima kabar tersebut di bulan April dan Mei, ternyata kita diserang sama virus yang namanya Delta, Pak. Jadi varian Delta, sehingga terjadi spike yang luar biasa di Indonesia, terutama Jawa dan Bali di bulan Juli Agustus. Sampai mohon maaf tetangga saya juga terkena dampaknya, maksudnya juga terkena virus Delta ini dan meninggal dunia, Pak, ya, masih muda, umurnya 40. Jadi memang ini merupakan suatu pukulan yang dahsyat di Juli Agustus. Nah, September kita dengan metode PPKM ini telah berhasil, sehingga pemerintah secara confident, percaya diri untuk membuka bahwa Oktober ini, terutama Bali yang notabene sudah 85% vaksin kedua sudah diberikan, akan siap untuk dibuka. Jadi kebetulan, Pak, anggota kami ini kurang lebih hampir 200 pemain seluruh Indonesia, ada yang di Medan, ada yang di Papua, ada yang di Maluku, ada yang di Kalimantan, NTT, NTB, Jawa, dan Bali yang terbanyak. Nah, maksud tujuan kami dan hadir di atau mengundang Pak Dr. Amnur adalah mengenai peduli lindungi ini yang diwajibkan bagi wisatawan nantinya, Pak. Karena wisatawan itu sebelum tiba di Indonesia harus mengunduh aplikasi peduli lindungi, sehingga begitu mereka tiba di Jakarta atau tiba di Bali, mereka sudah bisa menggunakan peduli lindungi ini selama mereka berluar dengan tujuan demi kenyamanan dan keamanan wisatawan itu tersebut, gitu Pak. Jadi sama-sama kita saling memonitor kegiatannya mereka. Nah, namun kalau saya perhatikan ini kan di aplikasinya masih banyak bahasa Indonesia ya Pak ya. Gitu. Sedangkan klien-klien kami ada yang dari Jepang, ada yang dari Cina, ada yang dari Eropa Timur, ada yang dari berbagai macam negara, Pak. Apakah nanti pada waktu sesi diskusi atau sesi tanya jawab bisa dijawab juga, Pak, mengenai perkembangan ke depan mengenai peduli lindungi ini, Pak. Demikian dari saya, Pak. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Moderator. Monggo, Pak Yongki. Ya, terima kasih Pak Riki, terima kasih Pak Ketua yang sudah membuka pertemuan kita sore hari ini. Baiklah, Dr. Amnur, kita tidak perpanjang waktu basa-basi lagi, kita langsung menuju inti daripada diskusi kita adalah mengenai peduli lindungi yang berhubungan dengan pembukaan border Indonesia. Untuk itu silakan di awal Dr. Amnur akan menyampaikan presentasi mengenai apa itu peduli lindungi. Kemudian sesudah itu kita akan berdiskusi bersama. Berbeda dengan online seminar lainnya,
Biasanya kami hanya mengundang sedikit narasumber, tapi diskusinya lebih panjang. Penyampaian presentasi narasumber pun tidak panjang-panjang, tetapi waktu Q&A-nya lebih panjang, karena ini jauh lebih efektif untuk mengetahui masalah dan memperbaiki apabila ada masalah. Demikian Pak Dr. Amnur, waktu dan layar kami persilahkan. Kira-kira presentasi Pak Dokter sekitar 20 menit. Silakan Pak. Ya, baik. Ya. Terima kasih Pak Yongki. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Paul, yang kami hormati Pak Riki dan Bapak Ibu semuanya, yang saya tidak sebutkan satu persatu. Pertama saya memperkenalkan diri dulu. R Kayo, yang tertulisnya M Kayo, itu R itu Rajo Kayo. Kebetulan saya dari Sumatera Barat, lahirnya di Sumatera Barat. Kemudian setelah lulus SMA di sana baru merantau ke Jakarta gitu. Begitu saya terima di Fakultas Kedokteran UI. Nah, tapi sebelum masuk Fakultas Kedokteran UI saya sempat nyasar di ilmu komputer IPB 1 tahun 87. Nah, di situ kepala saya udah tercemar logik komputer, walaupun sudah jadi dokter, saya masih concern saya masih kepengen di aplikasi gitu. Nah, memang aplikasi komputer itu sangat memudahkan pekerjaan gitu loh. Nah, terutama di saat pandemi COVID-19 ini, mungkin Bapak Ibu semua juga merasakan bahwa kita dipaksa untuk segera beralih ke digitalisasi. Seperti contohnya kita pertemuan saat ini yang tadinya harus ketemu tatap muka terpaksa dengan Zoom. Nah, artinya alhamdulillah juga Zoom-nya ada gitu loh. Nah, begitu juga untuk protokol kesehatan dan untuk pencegahan penularan lebih lanjut dari COVID-19 ini, maka dibuatlah aplikasi Peduli Lindungi. Nah, dari namanya peduli dengan keadaan saat ini, bahwa COVID-19 itu telah merenggut nyawa begitu banyak, telah merugikan baik dari segi ekonomi dan lain-lain, dan kemudian kita lindungi, di mana kita harus saling melindungi gitu loh, baik yang belum terpapar, semoga tidak ada yang terpapar ya, artinya semua kita saling melindungi. Oke, slide-nya boleh dimunculkan Bapak Ibu? Silakan Happy. Sementara mungkin saya interupsi, saya sampaikan bahwa Ketua Umum Asita Bapak Arta Hanif juga sudah hadir di acara ini. Selamat datang Pak Arta, salam sehat selalu Pak. Silakan lanjut Dr. Amnur. Selamat datang Pak Ketua. Ya, baik ya. Iya, terima kasih Pak Arta sudah hadir. Oke, baik. Nah, aplikasi Peduli Lindungi ini berawal memang jadi begitu Pak Menteri baru, Menkes baru Pak Budi itu lebih concern ke vaksin. Nah sebelum adanya aplikasi ini kita lebih ke pendistribusian vaksin, dan kemudian untuk pendistribusian, kemudian evaluasi, monitoring dan lain-lain itu sesuai dengan arahan Menteri bahwa kita harus pakai komputerisasi, pakai aplikasi gitu, sehingga tidak ada semua yang kan gitu loh, termasuk juga beri sasaran vaksin, prioritas vaksin gitu. Nah, memang yang pertama diprioritaskan buat yang tenaga medis dulu gitu loh. Jadi kita data semuanya dan semua terkomputerisasi, dan kemudian dari aplikasi vaksin tersebut berkembang ke Peduli Lindungi. Nah, sementara itu sebelumnya sudah ada aplikasi untuk laboratorium, di mana laboratorium seluruh Indonesia harus menginput ke satu aplikasi, namanya aplikasi NAR, New All Record. Nah, dari New All Record juga diketahui siapa yang sudah vaksin, siapa yang positif dan lain-lainnya. Nah, kemudian beberapa aplikasi itu dikumpulkan datanya ke Peduli Lindungi. Jadi aplikasi Peduli Lindungi berdasarkan beberapa aplikasi yang emang sudah ada, baik dibuat oleh Kementerian Kesehatan. Nah, aplikasi Peduli Lindungi ini itu didevelop oleh PT Telkom dan sudah
di hak cipta dan kemudian diserahkan ke penanggung jawabnya Kominfo saat ini. Nah, di mana aplikasi-aplikasi pendukungnya berasal dari Kementerian Kesehatan, gitu, sesuai dengan kebijakan-kebijakan dalam hal ini, terutama untuk penerapan protokol kesehatan. Oke, next. Ya, mungkin dalam materi hari ini tentang update Peduli Lindungi, kemudian implementasinya di berbagai sektor. Saya diminta tentang sektor pariwisata, saya pikir transportasi dan juga vaksin dari luar negeri juga mencakup semuanya ke dalam pariwisata. Next. Oke, nah aplikasi ini sudah mudah diimplementasikan. Itu ada di Play Store. Bapak Ibu tinggal mendownload. Tadi saya tanya Pak Yongki kalau nggak mendownload ini nggak bisa ke mall gitulah. Jadi, salah satu ini itu penting, barangkali penting. Nah, mungkin yang ingin saya tanyakan ke Bapak Ibu, bisa jadi aplikasi ini sangat merepotkan, terutama orang yang ke mall. Gitu. Nah, tapi kalau nggak ada aplikasi ini, akan lebih merepotkan lagi kalau kita tertular COVID-19 dan kemudian akan terjadi sakit. Dan itu mungkin akan lebih repot daripada kita mendownload aplikasi ini. Nah, next. Jadi aplikasi ini terdiri dari berbagai berbagai fitur di dalamnya, seperti yang saya kasih tahu tadi bahwa ada dari data vaksin sudah ada di dalamnya, kemudian data pemeriksaan PCR dan antigen juga ada di situ. Jadi kalau Bapak Ibu dengan penggunaan QR code masuk ke suatu tempat, di situ bisa diketahui ada warna hijau boleh masuk, kuning, dan merah serta hitam. Nah, kalau seandainya ada salah satu antigen positif atau PCR positif, udah pasti itu datanya akan merah gitu loh. Nah, jadi kalau belum divaksin itu masuk kategori merah. Kemudian baru kalau satu kali vaksin itu kuning, dan kalau sudah lengkap vaksin dan antigennya negatif baru hijau gitu loh. Ya, oke. Nah, untuk mendapatkan QR code ini perlu permohonan ke Pusat Data dan Informasi ke Kementerian Kesehatan dalam hal ini dengan adanya penanggung jawab di masing-masing unit tersebut. Misalnya gini, kalau untuk restoran perlu ada asosiasi restoran atau yang mengusulkan karena asosiasi itulah yang bertanggung jawab untuk penggunaan QR code ini. Kekhawatiran kita adalah suatu tempat bergaya-gaya adanya QR code tapi tidak melaksanakan dengan baik ya. Seperti contoh, kebetulan saya lagi ada dinas luar nih, saya di suatu hotel. Kemarin sore saya masuk ke hotel, pertanyaannya begini, Bapak sudah download aplikasi? Kalau download silahkan, kalau enggak ya nggak apa-apa. Nah itu kan, terus begitu saya cek in di hotel tersebut, dari kapasitas 2.000 ternyata saya baru yang ke-30, padahal di situ sudah banyak yang masuk. Nah, kemudian kita ngadain acara di sini dan semua pesertanya diminta bukti antigen sebelumnya gitu. Nah, ini sangat berbahaya memang kalau nggak disiplin untuk melakukannya, itu sangat berisiko gitu. Nah, jadi penggunaan QR code ini setiap masuk ke lokasi itu harus benar-benar orangnya yang benar-benar hijau. Kalau misalnya terlewat itu, kalau kebetulan dia positif, dia akan menulari orang yang di sekitarnya, sehingga itu akan sangat berbahaya. Makanya untuk pemberian QR code ini benar-benar kita pastikan yang bertanggung jawab untuk QR code ini telah sudah paham tentang protokol kesehatan. Kira-kira begitu. Next.
Dan ini salah satu yang QR code untuk entry pass-nya di situ bisa terlihat. Jadi kalau untuk PPKM saat ini kehadiran kehadiran di suatu tempat itu 20%. Jadi masing-masing yang mengusulkan QR code itu menginput kapasitasnya. Kalau misalnya hotel tempat saya saat ini itu kapasitasnya 2.000. Jadi tentunya kalau udah 20% atau 25%, saya nggak tahu kebijakan masing-masing. Kalau yang sekarang sudah 25%, artinya kalau udah 25% berarti nggak boleh lagi orang masuk, kira-kira begitu. Dan masuk ke restoran pun juga begitu, kapasitasnya berapa. Itu untuk menjaga jarak di dalam ruangan tersebut. Next. Oh ya, jadi itu tadi ya. Bisa balik dulu, Mbak. Ya, jadi begitu kita scan QR code-nya, muncul tanda hijau, kuning, merah, hitam. Kalau hitam udah pasti nggak bisa dimasuk, dan tidak hanya sampai di situ, berarti orang tersebut harus dikarantina. Orang itu harus diisolasi. Nah, terus kemudian yang dari situ juga bisa ditelusur orang-orang yang berkontak erat dengan orang tersebut 5 hari ke belakang, gitu. Nah, itu juga akan di SMS menyatakan bahwa dia perlu pemeriksaan screening PCR atau antigen, begitu. Oke, next. Oke. Ini yang saya terangkan tadi untuk registrasi QR code itu, jadi mengajukan melalui email ke Kementerian Kesehatan, kemudian di approve, dan setelah itu kirim email. Nah, dari email tersebut Bapak Ibu yang memohon QR code-nya bisa mendownload dan kemudian bisa memasang di tempatnya masing-masing, gitu loh. Dan kita pastikan bahwa yang bertanggung jawab terhadap QR code ini paham betul dengan protokol kesehatan, artinya harus benar-benar diterapkan secara pasti, gitu. Jangan seperti hotel yang kemarin saya di sini, kira-kira begitu. Oke, lanjut. Oke. Kemudian implementasi peduli lindungi di sektor transportasi. Next. Nah, jadi untuk bisa terbang memang persyaratannya sudah vaksin, dan kemudian yang terpenting adalah sudah tes PCR-nya negatif. Nah, kemarin sebelum ke hotel ini saya pemeriksaan antigen di klinik kesehatan. Begitu saya tidak perlu menunggu hasil karena hasilnya sudah ada di aplikasi Peduli Lindungi. Jadi saya langsung jalan, alhamdulillah negatif, dan muncul hasilnya, ada QR code-nya juga yang bisa di scan atau di print ulang untuk menyatakan bahwa yang bersangkutan memang negatif, dan sekarang aplikasi Peduli Lindungi ini sudah terintegrasi dengan baik itu penerbangan darat dan dari PERNI juga ya, sehingga datanya otomatis by system. Jadi kalau dulu di print kemudian divalidasi, dan sekarang sudah tidak perlu karena data dari penerbangan itu bisa langsung terintegrasi untuk validasinya di aplikasi Peduli Lindungi. Oke, next. Ini implementasi Peduli Lindungi di semua kegiatan, ya, seperti kita bisa di kereta api, kemudian di semua kegiatan transportasi. Next. Boleh lanjut? Ya. Nah, sekarang di sektor pariwisata, lanjut. QR Code Peduli Lindungi di sektor pariwisata ini sudah dimulai. Jadi memang Pak Menteri sudah mencanangkan pariwisata 1 Juni 2021 sekaligus pencanangan Peduli Lindungi ini. Nah, benar tadi Pak Riki mengatakan dengan adanya Delta, ya mau tidak mau kita harus mengundur dulu karena banyak kejadian yang luar biasa.
waktu bulan Juli itu hampir setiap saat di WA grup saya berita meninggal, ada dosen saya, profesor, suami istri meninggal, pemilik rumah sakit meninggal, saudara meninggal dan segala macam gitu. Nah, tapi dengan adanya PPKM mungkin Bapak Ibu semua merasakan bahwa berita-berita meninggal itu, dan kita berharap tentunya makin hari makin berkurang dengan penerapan protokol kesehatan dan disiplin untuk menerapkan peduli lindungi dengan sesama. Nah, waktu itu memang sudah ada di 1.000 hampir 2.000 lokasi pariwisata dan outlet di Bali untuk penerapan QR code ini, sudah diberikan QR code-nya, dan jumlah penggunanya saat itu juga udah 266.000 ya. Nah, saat ini saya cek tadi sore penggunanya itu udah 33 juta lebih. Next. Oke. Nah, untuk masuk ke suatu daerah itu ada aplikasi e-hack yang dikeluarkan oleh kantor kesehatan pelabuhan. Nah, ini justru banyak bahasa Inggrisnya, hampir semua berbahasa Inggris. Nah, ini aplikasi e-hack ini sudah diintegrasikan juga, udah masuk ke dalam Peduli Lindungi gitu. Jadi kita menginput di sini dari mana, kemudian mau ke lokasi mana, dan termasuk hotel yang mana gitu loh, sehingga nanti untuk memudahkan pelacakan bagi yang baru datang di suatu tempat. Next. Nah, ini pencatatan WNI dengan vaksinasi di luar negeri. Oke, tadi menjawab pertanyaan Pak Riki terkait terkait daerah negara-negara lain untuk masuk ke Indonesia. Memang sudah ada beberapa negara yang mengajak kerjasama untuk dengan Peduli Lindungi, terutama Arab Saudi untuk mengintegrasikan aplikasi apa namanya ya, saya lupa. Nah, itu untuk diintegrasikan dengan aplikasi Peduli Lindungi. Kemudian juga dari Turki juga udah mengintegrasikan dengan Peduli Lindungi. Nah, kemudian pembagian alur peserta untuk WNI dan WNA yang sudah berada di Indonesia. Jadi salah satu persyaratannya kalau WNI itu cukup dengan KTP, kalau WNA tentu ada izin tinggal, kemudian izin dari Kemenlu-nya, kemudian nomor identitas yang dipakai. Kalau untuk WNA ada nomor paspor, kemudian untuk validasi dari kedutaan, dan kemudian jalurnya melalui jalur kalau untuk WNA melalui jalur kedutaan, kemudian apa namanya aksesnya juga melalui website dan di Kemlu. Oke. Next. Nah, ini alur untuk mendapatkan kartu verifikasi. Jadi dengan daftar di aplikasi, kemudian masuk ke Kementerian Kesehatan, dari Kementerian Kesehatan kemudian diverifikasi untuk selanjutnya masuk ke aplikasi Peduli Lindungi. Dan kemudian warga WNA pun juga sudah bisa masuk ke aplikasi Peduli Lindungi ini. Mungkin secara teknis dan detailnya bisa di Q&A nanti. Oke, next. Ya, alur WNA untuk mendapatkan kartu verifikasi ya, mulai dari tetap semuanya itu mengajukan ke Kementerian Kesehatan untuk kemudian validasi, dan kemudian baru bisa masuk ke aplikasi Peduli Lindungi. Nah, aplikasi Peduli Lindungi ini sifatnya pasif karena menerima data dari berbagai aplikasi yang sudah ada, baik itu di Kementerian Kesehatan atau aplikasi-aplikasi lainnya. Next. Oke, terima kasih. Saya jelaskan sedikit keuntungan dari aplikasi Peduli Lindungi ini pada saat booming banyak overload rumah sakit kemarin sekitar bulan Juni, bulan Juli itu,
sudah tidak ada lagi, sudah tidak mampu lagi isolasi terpadu, maka dilakukan isolasi mandiri di mana data positif di aplikasi Peduli Lindungi ini langsung terintegrasi dengan beberapa provider telemedicine dan provider termasuk pengantaran apotik dan pengantaran obat, sehingga yang terdeteksi positif yang tidak bisa ke rumah sakit dan diisolasi, disarankan untuk isolasi mandiri di bawah pengawasan dokter melalui telemedicine, itu akan dikirimkan obat dari apotik melalui salah satu provider pengantaran si cepat. Artinya banyak provider-provider yang sudah berkolaborasi, integrasi dengan aplikasi Peduli Lindungi untuk benar-benar melayani masyarakat dengan baik. Ya, alhamdulillah sekarang isolasi mandirinya sudah mulai berkurang dan sudah kembali lagi ke isolasi terpadu karena sudah mulai berkurangnya kasus dibandingkan bulan Juni Juli yang lalu. Oke. Mungkin demikian Pak. Bisa disambung satu file satu lagi untuk teknisnya. Mungkin ini berguna untuk Bapak Ibu yang akan mengajukan QR code. Intinya QR code ini diusulkan atau diminta ke Pusat Data Informasi Kementerian Kesehatan melalui email, dan semuanya bisa dibalas melalui email dan itu tidak dipungut biaya apapun, dan itu prosesnya sangat cepat. Nah, mungkin nanti saya minta tolong Bu Happy men-share di chat room nanti emailnya, kira-kira begitu. Oke, baik, terima kasih Pak Yongki. Mungkin kita lanjut dengan tanya jawab. Baik, terima kasih Pak Dr. R. Kayo. Ini ya, Sumatera Barat, Ketua Umum Asita juga dari Sumatera Barat, Pak Tahanif. Baiklah, Dokter. Untuk acara selanjutnya adalah acara Q&A. Sebelum Q&A ini berlangsung, ada beberapa titipan pertanyaan yang disampaikan kepada moderator. Dalam hal ini adalah mengenai integrasi, karena memang di Indonesia integrasi ini adalah sesuatu yang sangat diperlukan saat sekarang, tapi belum sepenuhnya teratasi. Integrasi yang dimaksud dalam pertanyaan adalah integrasi dengan aplikasi visa. Karena saat sekarang, walaupun tanggal 14, border Indonesia, khususnya di Bali sudah dibuka, tetapi aturan mengenai visa masih belum jelas. Jadi pertanyaan dari teman-teman kita, apakah aplikasi Peduli Lindungi ini bisa berhubungan dengan aplikasi visa? Jadi artinya, sebelum mereka mengaplikasikan visa untuk Indonesia, mereka sudah mengaplikasikan Peduli Lindungi, sehingga pada saat visanya ada, pihak imigrasi sudah tahu bahwa yang akan datang itu sudah tervaksinasi. Kemudian tadi sudah disampaikan mengenai aplikasi e-hack, itu mungkin perlu ditambah untuk dijelaskan juga. Silakan Pak Dr. Amnur, sementara saya mengumpulkan pertanyaan dari teman-teman yang lain dari chat room. Baik Pak. Untuk integrasi itu sifatnya pengajuan dari masing-masing, ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, dari Arab Saudi mengajukan integrasi, saya baru ingat aplikasi Tawakalna di Arab Saudi itu dengan aplikasi Peduli Lindungi ini untuk mengetahui vaksin itu. Nah, kemudian dari Turki juga sudah mengajukan. Jadi pihaknya begitu pengajuan antar negara bilateral, kemudian dibahas tentang kebijakan-kebijakannya. Setelah itu deal semuanya itu baru kita eksekusi secara teknis di aplikasinya. Nah, kemudian itu yang integrasi dengan luar negeri. Integrasi dengan kementerian dan lembaga juga terkait visa, itu kan urusannya dari Kementerian Imigrasi. Artinya Kumham, betul, Kumham. Nah, kalau memang diperlukan integrasi seperti itu, maka dari Kumham bisa kita
kesepakatan dulu dengan Kementerian Kesehatan dan Keminfo dalam hal ini. Nah, setelah dibicarakan proses bisnis aplikasi tersebut, kemudian akan dieksekusi oleh pembuat aplikasi, dalam hal ini PT Telkom. Kira-kira seperti itu. Jadi kemungkinan itu semua ada dan bertahap. Nah, memang Pak Menteri yang minta integrasikan aplikasi Peduli Lindungi dengan provider-provider yang sudah ada dalam penunjang. Misalnya kan sudah ada 11 telemedicine. Jadi atas saran Pak Menteri segera integrasikan dengan telemedicine tersebut karena mereka membantu dalam keadaan gawat, banyak pasien yang tidak bisa tertangani di rumah sakit gitu. Dan kemudian diintegrasikan juga dengan apotik dan penyedia obat kimia farma salah satunya, dan kemudian juga transportasi untuk mengantar obat ke rumah pasien gitu. Kebetulan kemarin ada provider si cepat yang berintegrasi. Nah, barusan tadi sore jam 2 sebelum ikut acara ini kita lagi membahas keamanan aplikasi dengan BSN, Badan Sandi Negara. Nah, di situ terdapat beberapa peraturan-peraturan yang harus dipatuhi untuk keamanan data, karena data ini harus dilindungi, terutama data pribadi, gitu, termasuk juga positif atau negatifnya seorang itu terlalu pribadi untuk diketahui pihak lain yang tidak berkepentingan. Kira-kira begitu, Pak. Jadi intinya aplikasi dengan apapun itu bisa dilaksanakan setelah adanya kerjasama dan proses bisnis di aplikasi tersebut sudah disepakati, dan kemudian pihak programmer tinggal mengeksekusi aplikasinya. Kira-kira begitu, Pak. Baik, terima kasih Dr. Amnur. Mari kita mulai dengan pertanyaan yang ada di chat room. Ada pertanyaan dengan teman kita, ini adalah survivor dari COVID. Pak Joseph, dokter tanya, mengapa untuk WNI tidak diinput juga di nomor paspor, hanya NIK saja? Karena beberapa kali saya swab PCR memakai nomor paspor tidak bisa dilihat di paspor digital. Terus data di paspor digital berapa lama hilang? Rekod saya 2 bulan sudah hilang. Sementara itu dulu, silakan Dokter Amnur. Ya, baik. Jadi identitas penduduk Indonesia itu adanya di NIK. Nah, NIK itu dikeluarkan oleh Dukcapil. Nah, untuk validasi data individu, aplikasi Peduli Lindungi ini terintegrasi dengan data Dukcapil. Jadi begitu kita input NIK, maka nama semua orang akan muncul. Jadi kita nggak usah menginputkan lagi data-data lainnya. Nah, itu memudahkan. Nah, sementara kalau data nomor paspor itu dikeluarkan oleh imigrasi. Nah, dari imigrasi ke NIK, dari kantor imigrasi dengan Dukcapil juga sudah terintegrasi. Gitu loh. Dalam hal ini kita hanya menggunakan NIK, tapi dari NIK ini bisa dilacak nomor paspor tersebut karena mereka sudah terintegrasi. Jadi pusatnya adalah di Dukcapil, sementara Peduli Lindungi hanya memanfaatkan data yang ada di Dukcapil. Oke, kira-kira seperti itu. Terima kasih Dokter Amnur. Jadi apabila ternyata tidak muncul di paspornya, jadi kesalahan bukan pada Peduli Lindungi, artinya kesalahan pada Dukcapil dengan imigrasi datanya. Mungkin begitu Dokter Amnur. Ya, yang pasti kita untuk individu menggunakan data NIK sebagai dasar validasi seorang. Gitu. Iya. Dan wacananya ke depan untuk NIK itu dipakai untuk segala urusan di kementerian dan lembaga. Kira-kira begitu, Pak. Oke, baik. Pak Yongki boleh menyela sedikit? Iya, Pak Joseph ya. Sebelum saya masuk ke yang lain, jangan terlalu panjang. Silakan Pak Joseph. Ya, tadi barusan aja terlintas. Mungkin kalau nomor paspor itu kan setiap 5 tahun berganti ya. Jadi saya pikir mungkin tidak dimasukkan. Kalau NIK itu kan selamanya mungkin ya. Mungkin itu ya.
Bisa jadi ya. Betul Pak. Ya, NIK itu untuk selamanya berlaku dari lahir sampai meninggal, dan juga terintegrasi bahwa histori nomor paspornya mungkin juga bisa terintegrasi dengan NIK tersebut gitu. Jadi satu orang histori nomor paspornya bisa diikuti. Ya. Baik, cukup ya Pak Joseph ya, karena memang Peduli Lindungi ini hubungannya dengan NIK, sedangkan di luar sana NIK yang berhubungan dengan paspor. Jadinya kalau memang tidak terhubung ya itu karena memang tidak terintegrasinya antara Dukcapil dengan imigrasi. Baik, pertanyaan kedua Pak Dr. Amnur. Apakah Peduli Lindungi akan bekerja sama dengan negara-negara di Eropa bila wisatawan Indonesia ke Eropa, Peduli Lindungi ini bisa digunakan? Mungkin tadi jawaban dari Dr. Amnur, pada dasarnya Peduli Lindungi ini adalah pasif, menunggu, siapa yang mau gandeng, ya silakan. Gitu kira-kira. Silakan dijawab tambahannya, Dr. Amnur. Betul. Ya, memang idealnya integrasi antar aplikasi itu sangat baik, ya, karena itu akan akurasinya terjamin gitu loh. Nah, seperti yang saya ceritakan minggu yang lalu, ketika saya ke Turki, saya menginput data hasil lab saya dengan aplikasi yang ada di Turki, gitu loh, sehingga keluarlah barcode-nya yang bisa kita gunakan untuk masuk ke restoran dan lain-lainnya di Turki. Gitu. Nah, Turki sudah menghubungi pemerintah Indonesia untuk mengintegrasikan data Peduli Lindungi ini ke aplikasinya mereka sehingga tidak ada inputan lagi. Gitu loh, karena mereka memandang Peduli Lindungi ini valid dari segi datanya, sehingga integrasi data itu tidak perlu validasi lagi. Jadi lebih mungkin bagi negara Turki itu sangat menjamin keamanan data, kira-kira seperti itu Pak. Ya. Jadi atas permintaan, nah begitu juga Saudi Arabia juga meminta ke kita. Ya. Kalau misalnya Eropa merasa lebih aman dengan begitu, ya mungkin nanti bisa diusulkan. Intinya Peduli Lindungi terbuka untuk integrasi dengan apapun dan negara manapun. Ya, baik. Terima kasih. Jadi judulnya mungkin pertanyaannya adalah who needs whom? Siapa butuh siapa? Kalau seandainya luar negeri yang membutuhkan orang-orang Indonesia untuk datang ke negaranya, dia kejar Indonesia, dia kejar Peduli Lindungi. Tetapi kalau misalkan kita yang membutuhkan negara mereka, mestinya pemerintah Indonesia yang mengejar integrasinya. Kira-kira gambarannya seperti itu. Berikutnya adalah dari Ibu Santi. Ya, izin bertanya, dokter. Bagaimana jika di aplikasi tidak muncul QR code? Mohon bantuannya. Ini teknis. Silakan. Mungkin Dokter Amnur mengetahui mengenai teknis ini, Pak. Harusnya QR code apa? Bu Santi mungkin bisa buka suara, Bu Santi. QR code. Bu Santi, silakan. Dokter. Ya, silakan Bu Santi. Uni. Selamat sore, dokter. Izin bertanya. Ya. Saya sudah mengisi aplikasi dan sudah semua sudah nomor NIK dan segala macam sudah saya isi. Cuman kemudian QR code dan sertifikat saya tidak keluar. Jadi saya tidak pernah bisa masuk ke mall selain saya membawa kertas print sertifikat. Jadi setiap kali aplikasi saya tempelkan di scan itu nggak bisa. Oh gitu. Berarti waktu pas selesai vaksin sudah dapat SMS ya? Sudah dapat SMS, kemudian dari SMS itu dapat keluar dari, harusnya keluar. Kalau nggak keluar, bisa jadi di download aplikasinya yang belum selesai, sehingga tidak sempurna keluarnya. Barangkali coba di keluar dulu, di uninstall, kemudian diinstal ulang. Kemarin saya juga pernah seperti itu, nggak bisa digunakan
untuk scan QR code. Akhirnya saya uninstall, coba lagi karena aplikasi Peduli Lindungi ini berkembang terus dan versi yang terbaru itu udah versi 4 gitu loh. Kalau misalnya kita download sebulan yang lalu, ya mungkin sudah nggak update barangkali. Ya. Saya sudah uninstall berkali-kali, dokter. Saya juga sudah komunikasi lewat email dengan Peduli Lindungi, tapi malah selalu dilempar-lempar, nggak ada solusinya. Jadi, iya. Boleh nanti kalau percaya sama saya di di Japri nomornya, kemudian saya cek di aplikasi. Gitu ya. Baik, terima kasih banyak dokter. Terima Atau kasih, mungkin Pak ada begini Pak Dokter. Mungkin adakah CSO yang bisa dihubungi oleh anggota kami apabila menghadapi kendala gitu ya? Karena kadang-kadang saya juga pernah berhubungan dengan Peduli Lindungi, tapi kadang-kadang ya jawabannya mesin. Mungkin begitu ya, kita bisa dikasih nomor CSO atau email kontak person. Nggak usah Pak Dokter, takut Bapak sibuk. Betul. Jadi di 119 extension 9. Tapi banyak yang mengeluh, kalau teman-teman dekat saya banyak yang mengeluh, jadi langsung. Jadi bisa kontak ke 119 extension 9. Oke, baik. Terima kasih. Kalau yang kalau yang sudah kena boleh Japri lah biar lebih cepat. Oke, siap. Baik, dokter. Terima kasih. Banyak. Berikutnya adalah apakah akan dibuat aplikasi Peduli Lindungi versi bahasa Inggris? Ini dari Pak Sugeng. Mungkin tadi sudah dijelaskan bahwa Peduli Lindungi ini masuk ke e-hak-nya itu yang berbahasa Inggris. Mungkin bisa ditambah penjelasannya, dokter. Iya, betul. Iya, betul. Ya, betul. Jadi hak yang udah terpisah, yang udahan dibandingkan Peduli Lindungi itu sekarang sudah masuk ke sudah integrasi dengan Peduli Lindungi gitu. Mungkin nanti untuk pengembangan lebih lanjut haknya dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan sifatnya Peduli Lindungi pasif menerima data dari aplikasi tersebut. Kira-kira seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Pak Dokter. Ini ada pertanyaan mungkin nggak nyambung, tapi mungkin dokter bisa jawab. Dokter, bagaimana kalau komorbid ingin berwisata, kalau bawa surat keterangan dokter pun bisa ditolak masuk mall, resto dan lain-lain. Apakah mungkin ke depan kategori khusus ini masuk dalam aplikasi juga? Jadi ada yang komorbid, mungkin belum divaksin, jadinya tidak bisa masuk ke mall dan lain sebagainya. Mungkin ada bantuan, Dokter Amnur? Iya, betul. Ya, komorbid itu misalnya salah satu autoimun. Sementara autoimun itu kontraindikasi untuk dilakukan vaksin, gitu ya. Nah, makanya secara medis kami menyarankan yang komorbid ini jangan banyak beredar dulu deh, di rumah aja gitu loh. Karena itu kan sangat berisiko. Nah, sementara vaksin itu tujuannya untuk herd immunity ya, paling enggak 80% yang sudah tervaksin untuk melindungi 20% yang tidak bisa vaksin ini gitu loh. Itu secara herd immunity-nya. Nah, jadi riskan rasanya kalau riskan rasanya kalau memang dipaksakan untuk kondisi saat ini ke tempat-tempat umum, kira-kira seperti itu gitu loh. Kecuali nanti kalau sudah divaksin, tapi komorbidnya hanya autoimun katakanlah begitu hanya sebagian kecil kok yang tidak boleh divaksin. Tapi ada juga yang divaksin melalui pengawasan dokter. Artinya vaksin itu perlu dan setelah divaksin baru bisa didata di Peduli Lindungi, kira-kira seperti itu. Kalau emang merah sih memang nggak boleh masuk. Baik. Sementara saya pending dulu satu pertanyaan. Kelihatannya pertanyaan ini juga overlapping dengan e-hak. Saya minta Pak Ragil itu sudah resign dari tadi. Silakan Pak Ragil mengajukan pertanyaan. Terima kasih Pak. Terima kasih sebelumnya. Bisa lihat wajahnya Pak Ragil? Oh baik, sebentar. Maaf. Oke. Ya, silakan. Izin bertanya Pak Dokter. Saat ini memang pemerintah sedang kerja keras untuk mengembangkan pariwisata.
dalam semua sektor. Yang kita lihat juga memang dengan adanya integrasi Peduli Lindungi terhadap sektor pariwisata sungguh besar. Tapi ini pun juga akan berkaitan dengan yang sedang digalakkan oleh pemerintah, khususnya Departemen Pariwisata, yaitu sertifikasi CHSE. Yang jadi kendala yang sering kita saat ini, ada beberapa titik pariwisata, tempat-tempat destinasi wisata, itu belum tersertifikasi CHSE. Artinya, secara otomatis dia belum masuk dalam lingkup untuk Peduli Lindungi. Artinya ada beberapa destinasi wisata itu kan masih tertutup, padahal itu peluang besar untuk peningkatan pariwisata. Satu contoh yang sekarang di outdoor, Bromo lah contohnya. Kemarin buka, langsung tiba-tiba ditutup. Saya yakin itu pun ada penyampaian bahwa belum tersertifikasi CHSE, artinya belum ada integritas antara pihak destinasi wisata dengan sistem Peduli Lindungi. Bagaimana pemecahannya terhadap kondisi-kondisi seperti ini? Itu yang pertama. Lantas kedua, dengan kondisi integrasinya data-data yang ada di Peduli Lindungi, itu sejauh mana perlindungan terhadap data yang kita miliki sebagai warga negara. Seperti yang tadi Bapak sampaikan, ya betul, siapa yang butuh. Negara mana yang butuh, kita pakai sistem. Negara mana butuh, dia bisa pakai sistem. Tapi sebenarnya bukan sebatas negara mana yang butuh, baik itu kita di Jakarta, di Indonesia, kita pergi ke Eropa, kita pergi kemanapun. Tapi sebenarnya sejauh mana sih yang bisa memang benar-benar terlindungi data kita sebagai masyarakat Indonesia? Itu mungkin dua pertanyaan yang saya perlu sampaikan terhadap kapasitas sebagai pariwisata. Ingin dibuka luas, tapi kalau masih ada keterbatasan tempat destinasi, itu pun akan mensulitkan untuk wisatawan domestik maupun internasional untuk hadir ke Indonesia. Jadi dua pertanyaan aja. Terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih Pak Ragil. Silakan langsung Pak Dokter. Iya, baik, makasih. Yang saya jawab yang pertanyaan kedua dulu ya, tentang perlindungan data pribadi. Nah, perlindungan data pribadi itu sangat dilindungi secara undang-undang, bahwa makanya kita sangat berhati-hati terhadap data pribadi ini, nggak boleh bocor, dan juga terkait dengan integrasi itu. Makanya tadi kita baru membahas tentang keamanan data dengan BSN benar-benar aman. Nah, kemarin waktu pas pembahasan integrasi data dengan Arab Saudi itu memang kita untuk integrasi dibatasi hanya orang yang akan pergi umroh saja. Itu datanya masuk dulu ke Kementerian Kesehatan, data-data yang mau umroh tersebut, dan kemudian kita filter untuk diintegrasikan dengan Tawakalna tersebut hanya sebatas selama mereka umroh. Jadi data NIK-nya harus masuk, lama waktu umrohnya tanggal sekian sampai tanggal sekian, dan setelah itu datanya kita putus untuk integrasinya. Nah, itu perlindungannya. Nah, dan itu harus kesepakatan dulu kedua negara. Nah, sementara belum ada itu, maka kita tidak akan bisa mengeksekusi integrasi aplikasinya. Nah, kemarin dari Kementerian Agama malah pengen mengusulkan, kalau gitu untuk dalam waktu dekat kita keluarkan aja dulu barcode yang bisa dibaca oleh Tawakalna tersebut, seperti yang sudah dilakukan oleh Libanon sama Nigeria, seperti itu gitu loh. Nah, jadi benar pembahasan yang sangat mendetil tentang keamanan data ini. Nah, terus yang kedua terkait tadi tempat pariwisata yang udah dibuka ditutup lagi itu sudah bisa dipastikan kalau kejadian COVID-nya meningkat di daerah tersebut, maka tidak mau harus ditutup gitu loh. Nah, terus berkaitan juga dengan penggunaan QR code ini harus benar-benar jadi fakta integritas yang bertanggung jawab terhadap QR code yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan itu harus benar-benar dijaga, karena kalau tidak itu akan sangat membahayakan orang yang di sekitarnya. Karena gini, begitu masuk ke satu wilayah tertentu dengan QR code dan kemudian tidak semua orang QR code, dan seandainya ada yang lolos yang hitam tadi, maka dia akan menularkan orang sekitarnya. Nah, contoh kecil, kalau misalnya masuk satu restoran
dengan kapasitas kecil, katakanlah yang tidak menjaga jarak kayak gitu ya, sudah full diloloskan juga, itu kan suatu kesalahan di lapangan. Atau nggak semuanya menyentuh QR code itu. Nah itu tadi, kalau ada yang hitam positif masuk ke ruangan tersebut, waduh itu sangat berbahaya. Makanya yang mengajukan QR code Kementerian Kesehatan ini harus melalui organisasi, dengan harapan organisasi inilah yang bertanggung jawab seandainya ada penyalahgunaan gitu. Kira-kira seperti itu ya. Intinya adalah kasus COVID-19 ini harus benar-benar makin menurun di suatu daerah tersebut, sehingga datanya sudah nol, maka kita mungkin agak bisa membuka yang lebih hati-hati, dan begitu naik lagi kasusnya tutup lagi. Ya, kira-kira seperti itu, Pak. Baik, terima kasih. Ini ada satu pertanyaan sedikit berbeda dengan pertanyaan sebelumnya. Pertanyaan adalah, mohon petunjuk, apakah WNA orang asing yang berada di Eropa dan Amerika yang ingin masuk ke Indonesia bisa download Peduli Lindungi dengan mudah dan fasilitas bahasa Inggris? Oke. Nomor 2, untuk WNA ataupun pemegang kitas yang sudah mendapatkan vaksin di luar Indonesia dan saat ini berada di Indonesia, bagaimana update supaya Peduli Lindungi bisa diakses oleh WNA atau pemegang kitas bersangkutan? Mengingat katanya memerlukan izin dari kedutaan. Mohon petunjuk. Terima kasih. Dari Bali Hotel Association kalau tidak salah. Silakan, Dokter. Betul. Iya, betul. Jadi untuk untuk memasukkan data yang di luar negeri itu melalui validasi di kedutaannya. Nah, nanti setelah ada validasi dan surat keterangan dari kedutaan, baru bisa di-input di Peduli Lindungi gitu loh. Nah, mungkin ke depannya untuk memudahkan validasi dan segala macam dengan integrasi itu lebih otomatis. Sementara belum ada integrasi, memang prosedurnya seperti itu dengan validasi dari kedutaan di Indonesia. Kira begitu, Pak. Oke, bagaimana dengan pemegang kitas yang vaksin di luar negeri? Apakah bisa didaftar di Peduli Lindungi? Bisa dengan mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan tadi, ada di slide. Oke, baik. Terima kasih untuk teman kita yang dari BHA. Terima kasih juga, Pak. Oke, makasih. Sementara ada lagi pertanyaan yang lain mungkin yang bisa langsung disampaikan. Mungkin dari Pak Ketua kita ingin menyampaikan sesuatu, silakan Pak Paul atau dari Pak Riki. Dari saya tidak ada, karena saya senang sekali banyak yang bertanya dan Pak Dokter Amnur bisa langsung berikan penjelasan-penjelasan yang mencerahkan. Satu hal yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman, bahwa di sini hadir teman-teman, saudara-saudara kita dari Asita. Asita, perlu saya sampaikan bahwa Asita, Pak Amnur, kami membuat MOU, di mana termasuk di dalamnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh ITOA itu juga diikuti, dinikmati atau dipartisipasi oleh saudara-saudara kami dari Asita. Jadi kami ini bersaudara, Pak, sehingga teman-teman kami dari Asita itu bukan numpang di sini, tidak. Ini juga merupakan rumah dia. Dan tentu saja kami mengharapkan khusus mereka yang menangani inbound tours bisa menjadi anggota suatu ketika. Ya, tidak hari ini, tapi barangkali lusa gitu loh. Terima kasih, itu yang perlu saya sampaikan. Dan selamat datang untuk Pak Arta Hanif, Ketua Asita. Beliau masih ada di ruangan ini? Masih, Pak. Oke. Alhamdulillah. Baik, mungkin Pak Dokter tidak terlalu jelas apa itu INTOA atau apa itu Asita. Kira-kira gini, apabila dokter umum itu ada lisensinya sendiri,
lisensinya boleh ambil ASITA, gitu Pak. Tetapi kalau dokter spesialis kandungan, nah ini ambil spesialisnya sendiri, spesialisnya itu di IINTOA, gitu Pak. Kalau ASITA itu adalah Asosiasi Pariwisata secara umum, di dalam sana ada tiketing, di dalam sana ada tour dan lain sebagainya. Tetapi kalau IINTOA hanya mengkhususkan diri yang melayani wisatawan mancanegara ke Indonesia. Kira-kira seperti itu, Dokter Amnur. Iya. Terima kasih Iya. Pak Yongki. Saya boleh tambah sedikit? Ya Pak. Karena saya selalu menghubungi atau selalu berkomunikasi dengan dokter-dokter spesialis perkumpulan. Jadi kalau dokter kandungan di situ juga ada lagi perkumpulan dokter-dokter spesialis kandungan. Jadi bukan dokter spesialis saja. Jadi kami itu juga. Kami itu Pak Dokter. Kami khusus mendatangkan seperti yang dijelaskan oleh saudara saya tadi, Sekjen Pak Riki. Kami merencanakan, lalu memasarkan, mendatangkan, dan melaksanakan perjalanan mereka. Jadi banyak maaf Pak Dokter, tadi kalau kita berbicara tentang turis itu tidak ujung-ujung loncat di airport Pak Dokter. Iya. Tapi kami melalui kerjasama dengan para tour operator di negara sono atau wholesaler, mereka bekerja sama artinya dia mempergunakan bahan yang kami siapkan, atau katakanlah Pak Sugeng menyiapkan satu program, lalu bekerja sama dengan mereka yang ada di sana, siapapun namanya, lalu dia itu hanya datang untuk mengirimkan kepada Pak Sugeng, gitu. Pakai kontrak itu. Ya. Wah, rupanya sinyalnya Pak Ketua kena freeze. Ya, mungkin Pak Ketua terputus internetnya dengan kita. Ada satu pertanyaan lagi Pak Dokter mengenai yang tadi yang terlewat, yang belum terjawab maksudnya. Data paspor digital berapa lama hilang yang berhubungan dengan vaksinasi ini, dengan Peduli Lindungi. Silakan Pak Dokter. Data paspor hilang. Kalau Peduli Lindungi itu sifatnya pasif, menerima data dari manapun. Sumber datanya dari mana Pak? Kalau yang data paspor itu? Mungkin Pak Jasef, silakan Pak Jasef. Iya. Iya, Dok. Saya tanggal 21 Agustus itu saya di swab. Datanya ada masuk di paspor digital. Nah, tetapi saya cek kemarin itu seminggu yang lalu sudah hilang datanya Dok di paspor digital di Peduli Lindungi. Swab itu ya, kalau swab antigen berlakunya 3 hari, swab PCR berlakunya swab antigen berlakunya 1 hari. Swab PCR berlakunya 3 hari. Nah, tapi datanya itu kalau kita lihat masih ada di data Peduli Lindungi. Nah, cuma mungkin yang terpublish yang aktif untuk itu. Barangkali begitu. Data swab ya, data PCR. Jadi data PCR-nya itu masih tersimpan di New All Record. Kalau mau dicari ada, tapi yang dipublish di Peduli Lindungi hanya yang aktif saja. Oh, jadi 2 bulan berarti tidak dimunculkan gitu ya Dok ya? Karena sudah nggak ada gunanya. Ini karena di sini ada keterangannya Dok. Anda belum memiliki hasil tes COVID-19. Pastikan NIK Anda sudah terupdate dalam profil Anda. Oh, itu data yang lama. Ya, data lama. Ya, jadi gini proses kerjanya. Begitu. Halo Dok. Pak Yusbut. Ya, begitu cek di laboratorium, data di laboratorium itu langsung masuk ke aplikasi New
khusus untuk antigen dan PCR. Nah, kemudian data dari New All Record ini yang diambil ke Peduli Lindungi, nah yang untuk dimanfaatkan oleh semua kebutuhan, termasuk penerbangan, kereta api dan lain-lainnya, gitu. Nah, datanya di New All Record itu nggak pernah dihapus, ada selalu. Nah, cuma untuk kepentingan penerbangan, kalau udah expired mungkin tidak akan muncul di Peduli Lindungi. Ya, Dok, satu lagi tadi kembali ke depan yang masalah data paspor, Dok. Waktu saya di 4 kali, Dok, saya di swab di Indonesia, tapi memasukkan pakai data paspor. Dan itu memang kan tidak ada ya. Maksud saya kan apa tidak langsung segera diintegrasikan saja gitu, Dok? Karena namanya kan pasti sama ya. Nama tadi kan dokter bilang ada di Disduk Capil. Tapi kok kenapa nggak muncul? Ya. Yang nggak muncul data apa ya, Pak? Data hasil data PCR, paspornya Dok. Data hasil PCR. Kan biasanya kalau kita sudah di PCR atau di swab, itu kan nanti muncul, Dok, di paspor digital itu. Nah, 4 kali saya di swab PCR di Indonesia, ya itu tidak muncul. Apakah tidak dimunculkan oleh petugas atau gimana? Oh iya ya, sorry. Memang dulu pas e-hack itu terintegrasi dengan NAR, itu adanya di e-hack gitu loh, bukan di Peduli Lindungi. Nah, mungkin beberapa bulan yang lalu ketika e-hack belum terintegrasi dengan Peduli Lindungi, mungkin masih terpisah, Pak. Oh, gitu. Tapi e-hack kan baru-baru belakangan ini baru terintegrasi dengan aplikasi Peduli. Oh iya, saya ingat sebelumnya data antigen itu, data swab itu diinput ke aplikasi e-hack. Ya, betul. Dan e-hack belum terintegrasi dengan Peduli Lindungi. Baru 1 bulan belakangan ini baru terintegrasi. Seperti itu, Pak. Oke. Jadi belum masuk. Oke, terima kasih Pak Dokter. Ya. Masih ada pertanyaan yang lainkah yang akan disampaikan? Saya terus terang masih agak bingung dengan belum terhubungnya antara negara-negara lain. Artinya, apabila negara-negara tersebut belum berhubungan dengan Indonesia, wisatawan mereka belum bisa datang. Apakah statement saya benar, Dokter? Untuk datang wisatawan masuk ke Indonesia mengikuti aturan yang ada, nggak mesti menunggu terhubung. Oke. Nggak mesti menunggu terhubung. Terhubung itu untuk memudahkan administrasi real time. Tapi kalau sebelum terhubung berarti harus manual menginput di aplikasi Peduli Lindungi. Oke, jadi artinya mereka apabila belum terhubung, mereka bisa mengaplikasikan manual masuk ke Peduli Lindungi. Itu ya, Dokter ya? Betul. Oke, baik. Terima kasih. Masih ada pertanyaan lain, teman-teman semua? Maaf, Pak Dokter. Ini pertanyaan dulu. Wah, ini dari Pak Ketua mungkin sedang problem nih. Ya, tadi saya tidak bisa berbicara, Pak. Iya. Silakan, sekarang udah bisa, Pak. Sekarang sudah bisa, sudah. Ya. Iya. Jadi saya tadi terusir keluar, Pak. Oh, mungkin karena sinyal, Pak. Iya, betul, Pak. Pak Dokter. Pak Dokter sudah menjelaskan panjang lebar, tetapi ini pertanyaan bodoh nih kalau orang Amerika bilang. Stupid question. Apakah memang di setiap masing-masing tempat umum, katakanlah mall, tempat pesta, sekolah, perkantoran, karena saya beberapa hari lalu datang ke sebuah kantor, ya harus pakai Peduli Lindungi. Apakah memang ke depan ini merupakan satu kewajiban untuk melindungi diri sendiri dari setiap tempat-tempat itu, dan berarti melindungi diri bagi pengunjung? Maaf, Pak Dokter, apakah memang demikian? Betul, itu betul sekali, Pak. Jadi bukan bodoh sebenarnya, logika
Peduli Lindungi udah masuk. Oke, terima kasih Pak Dokter. Justru itu. Nah, saya berharap kalau semua berpikiran seperti Pak Paul, maka dalam sekejap COVID hilang. Good, thank you Pak Dokter. Iya, betul Pak Paul. Ya, betul. Terima kasih Pak Dokter. Baik. Ya, termasuk juga untuk masuk ke tempat ibadah, katakanlah masjid atau gereja, itu pun juga harus melalui Peduli Lindungi gitu loh. Sebenarnya bukan mempersulit, ya sebagai di mana di awal tadi saya katakan, memang sih untuk mendownload aplikasi, untuk masuk ke masjid dengan membuat aplikasi. Nah, mungkin teknisnya sulit. Nah, merepotkan. Nah, tapi akan lebih repot lagi kalau kita tidak memakai Peduli Lindungi, banyak yang terkena dan tertular di dalam itu, katakanlah dalam masjid atau dalam gereja, itu berisiko sekali gitu loh ya. Tidak apa-apa kita bersusah payah dengan QR code-nya Peduli Lindungi ini, dengan ada jaminan keamanan kesehatan di dalamnya, sehingga nggak ada yang tertular sama sekali. Itu harapannya Pak. Betul sekali itu, betul sekali. Ya, saya berharap pemikiran Pak Ketua menular ke semua orang. Siap, terima kasih Pak Dokter. Itu harapan aku. Ya. Baik, Bapak Ibu, teman-teman semua, apakah kiranya masih ada pertanyaan yang akan disampaikan mengenai Peduli Lindungi ini? Jika tidak ada pertanyaan lain, maka kita akhiri sesi ini dan kita akan masuki sesi semacam rapat anggota untuk mendiskusikan mengenai visa dan lain sebagainya. Silakan Bapak Ibu. Ya. Minta izin Pak Yongki. Ya Pak. Karena saya melihat ada tamu khusus seperti dari Dinas Pariwisata Kabupaten Badung. Apakah boleh diberi kesempatan Pak? Iya. Walaupun tidak Pak, bertanya, tapi silakan Pak. Apa saja, silakan. Bapak mungkin karena atau mungkin Ibu Lunya sudah ada, silakan Bapak yang tadi menyebutkan dari Dinas Pariwisata Kabupaten Badung, Pak, mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Baik, terima kasih atas waktunya. Izin Bapak-Bapak, moderator, host, dan para anggota. Sekedar menginformasikan Bapak bahwa kami di Kabupaten Badung saat ini destinasi pariwisata. Suaranya terputus Pak, silakan. Pariwisata kami sudah memasang yang namanya. Ya, izin Bapak menyampaikan, menginformasikan dalam hal ini. Objek wisata kita di Badung, Bapak, saat ini sudah memasang barcode Peduli Lindungi. Wow, untuk bagus. Mengantisipasi lonjakan pengunjung ke objek wisata, Bapak. Boleh buka videonya, Pak. Mohon maaf, Bapak, kita sedang lagi juga di OTW, Bapak, menuju ke ruang rapat juga, Bapak. Oh, gitu. Baik. Ya. Halo. Ya, silakan. Lanjut, Pak, silakan. Oke. Jadi saat ini di objek wisata kita informasikan kepada wisatawan, Bapak, untuk melakukan scan barcode terlebih dahulu, Bapak, sebelum mereka membeli tiket masuk di objek wisata. Jadi diharapkan itu mampu meminimalisir kerugian di pihak wisatawan juga. Seandainya yang bersangkutan sudah membeli tiket tapi tidak bisa masuk kawasan wisata, Bapak. Wow, bagus. Ya. Jadi kita tracing dulu melalui barcode. Di sana kan terlihat itu dia hijau, kuning atau merah, Bapak. Takutnya nanti begitu wisatawan sudah membeli yang namanya tiket masuk, tapi ternyata begitu dia nyekian barcode merah, kan kasihan juga di wisatawannya, Bapak. Jadi kita lakukan tracing terlebih dahulu, dan tidak lupa juga kita informasikan untuk sebelum mereka melakukan keluar dari objek, kita haruskan mereka untuk melakukan scan lagi, Pak. Seperti disampaikan dokter tadi, check out bisa saja dilakukan di mana saja, tapi untuk meminimalisir hal itu kita haruskan wisatawan check out dulu, Pak, begitu memasuki pintu keluar objek. Jadi sudah pasti wisatawan itu keluar dari aplikasi, Bapak.
sehingga memungkinkan wisatawan untuk melakukan check-in di tempat objek wisata yang baru yang akan mereka kunjungi. Seperti itu, Bapak. Baik, paham. Dan di samping di samping itu juga di kantor pun kita sudah menerapkan mulai bulan lalu, Bapak. Kita di kantor pun sudah menerapkan yang namanya barcode untuk semua pengunjung kantor harus melakukan scan terlebih dahulu di lobi kantor, Bapak, untuk meminimalisir penyebaran virus COVID. Oke, baik. Ya, dan industri pariwisata sendiri, hotel-hotel dan restoran juga saat ini yang sudah memiliki sertifikat dan sertifikasi CHSE, mereka sekarang sedang proses pemasangan barcode peduli lindungi, Bapak. Dan sekarang semua sudah mengantongi barcode peduli lindungi sebagai tindakan awal pembukaan gate 14 Oktober ini, Bapak. Demikian, Bapak, yang bisa saya sampaikan, Bapak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Mungkin ada teman-teman lain yang ingin bertanya mengenai aplikasi Peduli Lindungi, silakan. Ya, Pak Riki, silakan. Pak Dokter masih ada ya, Pak ya, Pak Dokter? Masih, Pak. Ya. Saya mau simulasi aja sedikit, Pak. Simulasi ini untuk wisatawan, Pak. Ini saya turis misalnya, Pak, dari Belanda, tiba di Ngurah Rai Bali, lalu saya download Peduli Lindungi, betul ya, Pak ya? Iya, betul. Ya. Terus memasukkan datanya, data apa, Pak? Begitu sampai di Bandara Ngurah Rai, baik itu domestik maupun luar negeri, itu langsung scan QR code untuk masuk ke bandara. Nah, setelah itu aplikasi e-hack itu yang dilakukan. Tapi khusus untuk ya. Saya bicara untuk wisatawan asing, Pak. Kalau wisatawan masyarakat, kalau wisatawan lokal sudah pasti ngerti Pak Peduli Lindungi. Tapi untuk wisatawan asing, misalnya saya orang Belanda nih, Pak. Saya tiba di Ngurah Rai, terus saya diwajibkan untuk mendownload aplikasi Peduli Lindungi. Data apa yang saya mesti masukkan ke dalam Peduli Lindungi, Pak? Apakah nomor paspor atau apa Pak? Oh iya, betul. Oh ya, itu. Jadi data vaksin dari luar negeri tadi itu harus masuk dulu ke kedutaannya untuk divalidasi, kemudian dari pihak kedutaan yang menginput ke aplikasi Peduli Lindungi. Itu melalui tahapan-tahapan yang tadi itu. Oh gitu, Pak. Nah, berarti berarti semua wisatawan wajib kita harus minta verifikasi dari kedutaan gitu ya, Pak ya? Betul. Ya. Berarti itu nggak inline, Pak Paul, sama program pemerintah pembukaan Bali. Ini problem lagi kan? Benar nggak, Pak Ketua? Ya, betul. Kalau misalnya satu pesawat ada 200 orang atau 100 orang lah, Pak, satu negara dari Belanda 100 orang, itu kan berarti mesti bicara sama kedutaan di hari yang sama, Pak. Untuk download Peduli Lindungi. Berarti memang ini teknisnya nggak ada, Pak. Itu kedutaan besar Indonesia. Enggak, kedutaan besarnya mereka berarti. Kedutaan besarnya Belanda ya, Pak Dokter ya, benar ya, Pak ya? Iya, betul. Iya, seperti itu. Karena datanya itu kan punya pemerintah Belanda, Pak, pemerintah Indonesia. I see. Oke, Pak. Berarti pada waktu dia mau berangkat, dia udah minta duluan, Pak. Artinya kita punya kewajiban juga untuk memberitahu bahwa you have to contact your embassy untuk mendownload Peduli Lindungi. Apa tuh dalam bahasa Inggrisnya, Pak? Protection care. Protection care. Ini nggak jalan, Pak. Izin nggak jalan. Nggak jalan, Pak. Ya. Izin bertanya, Bapak. Ini, dari Bandung. Iya. Ya, silakan, Pak. Sedikit bertanya dengan Pak Dokter juga, Pak. Terkait wisatawan mancanegara ini, Bapak. Tadi benar Pak Riki juga menanyakan terkait itu Peduli Lindungi aplikasi, apakah datanya sudah masuk di kedutaan apa enggak, Bapak. Nah, yang kedua saya tanyakan juga, masih jadi pertanyaan, di mana kita tahu nanti dia sudah tervaksinasi atau belum? Atau sudah yang kedua atau yang ketiga, Bapak? Apakah juga termasuk nanti di kedutaan itu, Pak? Terima kasih, Bapak.
Mungkin untuk sesi ini kebijakannya takut salah nanti ya, takut salah kebijakannya nanti. Mungkin nanti kita bisa khusus mengundang yang terkait tentang kebijakan ini, karena pada prinsipnya saya dari Kementerian Kesehatan hanya protokol kesehatan dibuatkan ke dalam bentuk aplikasi. Nah, masalah kebijakan karantina dan segala macam itu untuk pariwisata mungkin khusus tentang hal itu kita bicarakan, ya takut salah nanti saya nggak memahami hal. Terima kasih Pak, terima kasih Pak Dokter. Karena buat boleh saya Pak Dokter agak satu hal. Ya. Pak Dokter, apakah IHAK itu internationally, Pak? Di IHAK tuh ada domestik dan ada internasional. Emang dua macam. Ada yang internasional, iya betul. I see. Jadi artinya bahwa di luar negeri sono itu mereka juga pakai IHAK. Iya betul. Oke. IHAK itu produksi dari kantor kesehatan pelabuhan, Pak. Oh, I see. Oke. Ya, itu terkait dengan undang-undang karantina dan lain-lain. Ya. Jadi kelihatannya sih mungkin ke depan kita dari asosiasi pariwisata perlu tanda kutip mengumpulkan teman-teman kita, pejabat-pejabat kita yang dari imigrasi, kemudian kedutaan, Menteri Luar Negeri jadinya, kemudian dari kesehatan tentunya, untuk mengintegrasikan masalah ini ya, karena masing-masing Kemeninfo Pak, Kemeninfo ya. Peduli Lindungi itu yang punya Kemeninfo. Kemeninfo isinya adalah kesehatan, tapi yang buat adalah Kemeninfo gitu ya dokter ya. Peduli Lindungi itu BUMN PT Telkom, dan itu udah di hak cipta dan kemudian diserahkan ke Keminfo untuk dibuatkan Permen Keminfo-nya nomor 60 kalau nggak salah tahun 2020 gitu loh. Nah sementara kontennya dari Kementerian Kesehatan. Oke. Ya. Kalau IHAK itu penyanyi Kemenkes ya Pak ya. Kemenkes itu produksi dari kantor kesehatan pelabuhan. Ya. Oke. Jadi walaupun pemerintah sudah mengatakan bahwa wisatawan asing sudah boleh datang, itu hanya teori ya Pak? Mungkin teori. Hanya teori. Karena baru teori. Nggak teori, itu mungkin terkait semua itu baik itu protokol kesehatan, peraturan imigrasi dan segala macamnya itu perlu perlu disinkronkan lagi semuanya sehingga wisatawan itu memang bisa terwujud. Nah, terus terang Pak Menteri itu sangat concern untuk Menkes ya, sangat concern untuk pariwisata ini. Maka beliau tanggal 1 Juni itu sengaja ke Bali mencanangkan wisata sehat, katakanlah begitu. Banyak lagi ide-ide beliau untuk contoh untuk negara-negara lain gitu. Nah, makanya di situ sudah langsung barcode itu disebarkan di 266, hampir 300.000 titik. Termasuk hotel semacamnya itu udah 300.000 Pak gitu loh. Jadi benar-benar konsen. Tapi kan apa boleh buat, memang kondisi COVID-nya makin memburuk dan ada peraturan itu yang tidak mau ya. Mungkin kita semua harus satu pemikiran bahwa kita harus benar-benar menyehatkan Indonesia. Mulailah contoh yang kecil dulu gitu, Pulau Bali gitu loh. Sehingga kalau Pulau Bali itu berhasil ya diharapkan yang lain ikut berhasil. Kira-kira begitu. Mungkin kita satu arah ya. Mungkin Pak Paul tadi, aduh aku senang banget Pak Paul. Terima kasih. Bisa satu pemikiran dengan yang lain-lain. Terima kasih. Memang Pak Dokter, karena memang tugas kami ini di Intoa atau di BPW ini menginformasikan kepada partner agent kami yang di luar Pak. Iya. Gitu Pak. Kalau misalnya ini nggak jelas, clear kan kita nggak bisa informasikan Pak. Tadi dari step pertamanya bagaimana tamu masukkan data,
lalu dan lain-lain itu kan mesti clear Pak. Nanti jangan sampai tamu udah terbang 18 jam sampai Bali terus disuruh pulang lagi gara-gara nggak bisa download Peduli Lindungi, kan celaka Pak. Iya. Gitu Pak. Iya, iya. Itu aja Dokter. Terima kasih Pak Dokter. Mungkin nanti satu sesi khusus untuk tamu ini bisa undang ke pemegang kebijakan barangkali ya Pak, terkait dengan pariwisata terkait tamu dari luar negeri gitu. Mungkin undang juga Kementerian Luar Negeri karena kan sangat berkaitan dengan kebijakan mereka juga dan di imigrasi dalam hal ini. Baik, terima kasih Pak Dokter. Terima Boleh kasih Pak Yongki. Terima kasih banyak Pak Dokter. Pak Yongki boleh Pak Niko, Profesor Niko, silakan Pak mau menyampaikan sesuatu. Ya, terima kasih Pak Yongki. Selamat sore semuanya dan selamat sore Pak Dokter. Apakah Peduli Lindung itu sebagai uji dokumen? Itu pertanyaan saya. Atau sebagai apa? Kalau e-hack katanya untuk pelabuhan yang diproduk oleh pelabuhan. Kemudian Peduli Lindung ini sebagai uji dokumen atau bukan? Atau hanya fungsi kontrol saja? Kalau dulu ya Dok ya, kalau kita kan mendapatkan Yellow Card dari DKK ya, Public Health DKK, maka kita dengan Yellow Card itu kita melakukan traveling yang dilampirkan di dalam paspor. Ini sekarang vaksin, ya, begitu kan, Dok? Harus vaksin, kemudian ada PCR. Nah, pertanyaan saya, kemudian kemarin saya juga sudah pakai Peduli Lindung di airport, saya mendapati error. Berapa persen tingkat error yang menurut data yang sekarang ada, ya? Karena error dikatakan tidak layak terbang, padahal saya sudah punya vaksin, saya sudah punya tes PCR, begitu di scan tidak layak terbang. Tapi alhamdulillah memang secara manual lebih cepat Dok, ya kan? Sehingga di depan itu pada ngantri semua, mungkin belum terbiasa, mungkin belum familiar menggunakan Peduli Lindung. Kemudian e-hack. Kenapa harus menjadi demikian antara e-hack dan Peduli Lindung? Tidak menjadi satu integrated sistemnya. Sudah dalam Peduli Lindung, kita harus lagi masuk ke e-hack. Itu yang pertanyaan keadaan kondisi saya. Kemudian kita mengetahui Indonesia ini speed internet juga sangat lemah, ya kan, sangat rendah. Apakah Peduli Lindung ini tentu koordinasi dan Infocom, apalagi ini produknya Telkom, ya kan, tentu tidak hanya sistem saja, koneksi internet menjadi satu hal yang penting. Karena bisa-bisa sampai di satu airport nggak bisa nih internetnya remote karena begitu banyak orang, ya sekian ratus orang. Kemudian juga yang satu hal yang dikatakan tadi Pak Riki mas sudah seperti orang Belanda sih, jadi pantas dia tanya tentang wisatawan Belanda gitu kan. Nah, kenapa tidak terintegrated saja? Bagaimana susahnya harus ke embassy mereka, berarti embassy mereka ada di Indonesia kan gitu. Kenapa tidak sudah dari negeri Belanda, sekarang kan sudah pakai IT ya, sudah begitu cepat bisa masuk dan kemudian bisa transfer ke Peduli Lindung. Mungkin itu Dok pertanyaan saya. Sekarang masih harus manual, saya harus bawa ke kedutaan, ya, di approve oleh kedutaan. Bayangkan saja kalau ada 5 juta, 6 juta wisatawan Belanda masuk ke Indonesia, apakah kedutaan besar Belanda mau mengisi 6 juta orang selama 1 tahun? Terima kasih Dok. Baik, terima kasih Pak Profesor Niko. Saya perlu membagi-bagi dulu nih. Bagian yang perlu dijawab oleh Dr. Anur, silakan. Tapi bagian yang kedutaan dan lain sebagainya, mungkin bukan wewenangnya Dr. Amnur. Silakan Pak Dokter. Baik. Terima kasih Prof. Niko. Benar, idealnya semua harus terintegrasi. Itu pun juga cita-cita semua orang gitu, termasuk Pak Menteri juga mengarahkan seperti itu gitu. Tapi untuk integrasi melalui proses seperti e-hack itu sudah ada duluan. Kemudian dari e-hack diintegrasikan ke Peduli Lindungi. Sebenarnya
aplikasi Peduli Lindungi mengintegrasikan semua aplikasi yang sudah ada. Seperti tadi terkait dengan kesehatan pelabuhan, e-hack, diintegrasikan dengan Peduli Lindungi. Terus laboratorium terkait pemeriksaan PCR, diintegrasikan dengan Peduli Lindungi. Terus yang vaksin juga diintegrasikan dengan Peduli Lindungi. Terus kemudian juga nggak hanya itu, telemedicine diintegrasikan dengan Peduli Lindungi. Terus si cepat juga diintegrasikan, terus pabrik obat semua diintegrasikan, tapi melalui proses. Nah, benar jaringan di Indonesia itu sangat bervariasi. Ada yang cepat, ada yang lambat gitu loh. Makanya untuk sementara ini yang manual pun, dokumen pun masih tersedia gitu. Seperti kalau kita vaksin, kartu vaksinnya sudah ada, walaupun di e-hack sebenarnya sudah ada. Jadi untuk menjaga-jaga kalau jaringan nggak bagus, maka kita perlu kartu vaksin gitu loh. Nah, kemudian juga bukti fisik yang sudah dilakukan PCR tadi. Nah, itu dikeluarkan QR code-nya. Sewaktu-waktu bisa di-scan QR code tersebut. Jadi kalau sudah dapat misalnya di handphonenya bisa di-capture, nah, sehingga nanti bisa di-scan QR code itu kalau seandainya jaringan tidak bagus gitu. Jadi untuk tahap proses seperti ini semua kemungkinan dan semua modalitas itu kita pergunakan walaupun sudah digital, yang manualnya sebagai backup juga masih tetap ada gitu loh. Terima kasih Prof. Memang kita memang menginginkan semua terintegrasi tapi bertahap. Ya, maaf Pak Yong gimana saja. Ya. Peduli Lindung saya lihat bagus ya, bisa nge-trace kita di mana kita berada. Itu bagus sekali ya, sudah kita isi. Maksud saya kenapa harus 2 kali isi? Saya harus isi e-hack lagi gitu kan. Itu yang maksud saya kan sederhana sekali kalau memang terintegrasi. Peduli Lindung bagus. Saya lihat kita bisa di-trace itu kita jalan ada di mana, berada di mana, bisa di-trace orang itu sedang berjalan. Bagus, cukup bagus. Hanya pertanyaan saya kalau sampai sekarang ini saya tidak tahu berapa persen tingkat errornya untuk Peduli Lindung. Tentu ini harus menjadi, kami ikut peduli ya, bahwa ini sistem yang bagus, tentu kita harus support, tetapi kalau mempersulit calon wisatawan yang masuk, yang seperti tadi diutarakan, kan menjadi problematik kita gitu loh Dok. Terima kasih Dok. Ya, silakan. Kemungkinan setahu saya e-hack dan Peduli Lindungi sudah terhubung ya Pak, Dokter? Iya, sudah. Baru sebulan ini sudah diintegrasikan Pak. Ya. Memang sebelumnya memang masih terpisah. Tapi harus masih kita isi, Pak. Kalau e-hack-nya tetap kita harus isi, kita pakai flight number-nya berapa, semuanya itu. Ya kan? Tapi tidak sekaligus. Kalau dari laboratorium sudah langsung masuk ke Peduli Lindung kan gitu. Dulu juga sudah masuk langsung ke e-hack. Sekarang masuk ke Peduli Lindung. Tapi kita harus input lagi, 2 kali input, dalam itu Peduli Lindung kita nggak usah input, sudah diinput oleh laboratorium semua, vaksin sudah ada, kita sudah masuk secara awal, sudah jelas. Hanya itu maksud saya, kita harus masuk lagi ke e-hack gitu. Ya betul. Mungkin konkretnya data penerbangan, data dan lain-lain yang diisi itu langsung ke Peduli Lindungi ya, karena sekarang itu integrasi dengan penerbangan itu baru 1 arah untuk validasi, belum 2 arah dari penerbangan ke aplikasi. Nah, mungkin tahap berikutnya kalau seandainya sudah terintegrasi 2 arah dari penerbangan ke Peduli Lindungi, maka e-hack nggak akan perlu diisi lagi. Nah, untuk masuk dari dari aplikasi-aplikasi
penerbangan internasional gitu, itu yang kita bahas tadi Prof, bahwa perlu keamanan data gitu. Nah, kesepakatan tentang keamanan data itu masih dalam pembahasan. Dalam waktu dekat integrasi dari penerbangan internasional ke Peduli Lindungi itu sudah terwujud, sehingga data nomor penerbangan segala macam yang harus diisi di e-hack nggak perlu diisi lagi. Kira-kira seperti itu. Ya, Terima kita kasih, berharap. Terima kasih, Dok. Baik. Ya, terima kasih Pak Dokter. Mungkin dari Kabupaten Badung sudah show kamera, mau menyampaikan sesuatu lagi, silakan. Izin cukup Bapak. Oh cukup ya, oke baik, terima kasih. Ada hal-hal yang lain lagi mungkin? Jika tidak, mungkin kita akan akhiri pertemuan kita dengan Pak Dr. Amnur. Kami mohon izin jika ada pertemuan seperti ini lagi. Jadi mungkin kita bisa ketemu lagi ya, gitu ya Dr. Amnur. Mungkin Pak Paul mau menyampaikan terima kasih kepada Dr. Amnur, silakan. Ya, terima kasih Pak Moderator, Pak Dr. Amnur, luar biasa. Ini pertemuan yang sangat bermanfaat untuk kami, anggota IINTOA, juga saudara-saudara saya dari Asita, dan semua yang hadir di dalam ruangan ini. Yang pertama, untuk menghindari diri dari COVID. Yang kedua, tidak menyebarkan COVID. Dan yang ketiga, nah ini yang paling penting Pak, bagaimana wisatawan kami bisa datang berkunjung, dan kami bisa dapat makan. Karena Pak Dokter, hampir 2 tahun Pak Dokter, 1 bulan, 1 tahun, 8 bulan, itu teman-teman kami dalam ruangan ini, itu menunggu. Sehingga apa yang dibicarakan oleh saudara saya, Pak Riki, tentang wisatawan Belanda, contoh, itu sangat berkaitan erat dengan kehidupan anggota IINTOA ini. Itu Pak Dokter, terima kasih banyak. Jadi atas kehadiran Pak Dokter dan mengharapkan lagi kedatangan Pak Dokter pada kesempatan yang lain, kami ucapkan terima kasih banyak dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menutup pertemuan ini. Terima kasih.